Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu, sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bagi yang merayakan, mudah-mudahan kita bisa meneladani dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Baik, alhamdulillah kali ini saya akan berbagi tentang kisah Nabi Ismail dan mukjizat Nabi Ismail. Dan kita ketahui bersama bahwa bagi setiap umat muslim, setiap 1 tahun sekali pasti akan merayakan hari kurban atau dikenal dengan Idul Adha. Pada hari Idul Adha ini, umat muslim akan menyembelih hewan kurban berupa sapi atau kambing atau juga unta. Di balik terjadinya Idul Adha terdapat kisah dari 2 orang nabi yang dimana mereka berdua memiliki hubungan pertalian darah, yaitu ayah dan anak. Dalam kisah Nabi dan Rasul ini, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Hubungan mereka berdua patut dicontoh oleh umat muslim, terutama saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang terjadinya Idul Adha ini selalu menarik untuk dibahas setiap tahunnya, terutama pada saat perayaan kurban. Nah, selain itu, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga memiliki banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah amalan baik kita dalam menjalankan hidup di dunia ini. Berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, tak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayah kandungnya, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta anak kepada ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya akan membagikan kisah Nabi Ismail hijrah menuju ke Mekah. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam.
menurut bahasa Ibrani, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah. Jadi Ismail adalah Allah Maha mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki onta, dan setelah sampai di Mekah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauhah, dan mereka pun segera turun dari onta. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauhah. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu. Tetapi semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu." Istri yang dimaksud di sini membawamu adalah istri ke sini. Dialah yang memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sama sekali tidak tega untuk meninggalkan kamu bersama anakku yang aku cintai. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan selalu turun untuk selamanya. Insya Allah. Siti Hajar hanya membawa bekal air minum seadanya dan beberapa biji buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengarkan pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga agar selalu diberikan perlindungan agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus itu. Dan selanjutnya adalah kisah Nabi Ismail ketika menemukan air Zam-Zam. Di tempat yang sunyi dan tidak ada orang selain Siti Hajar dan anaknya, Ismail harus merasa kesepian, hingga Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus. Dengan penuh kasih sayang, Siti Hajar menyusui putranya ketika sedang haus. Namun setelah 1 hari berada di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai merasa kesedihan
karena melihat ketersediaan buah kurma dan perbekalan air sudah mulai habis. Ketika sedih, Siti Hajar selalu berharap agar ada orang lain yang melintas di tempat sunyi itu dan membantu dirinya dan putranya. Hingga pada suatu waktu putranya Ismail tak berhenti-hentinya menangis karena air susu Siti Hajar tidak bisa keluar. Sehingga rasa haus dari Ismail tak segera hilang. Semakin kencang tangisan dari Ismail. Siti Hajar semakin bingung harus melakukan apa lagi agar rasa haus Ismail segera hilang dan tangisannya pun mulai menghilang. Untuk menenangkan Ismail, Siti Hajar mulai pergi ke Bukit Sofa dan terpaksa meninggalkan Ismail di atas pasir. Siti Hajar berharap ketika sampai di Bukit Sofa menemukan air agar rasa haus putranya hilang. Ketika sampai di Bukit Sofa, Siti Hajar tidak menemukan air yang bisa diminum untuk putranya.